Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Jadi di video kali ini aku mau membahas seputar program Kampus Merdeka lagi, yaitu tentang hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum mendaftar program Kampus Merdeka. Nah sebelumnya kalau kalian pengen tahu tentang apa itu program Kampus Merdeka, kalian bisa banget nih nonton video aku yang ini ya. Karena di video itu aku sudah jelasin secara singkat tentang apa itu program Kampus Merdeka, dan di situ aku juga sedikit sharing tentang tips and trikku supaya bisa lolos di seleksi Kampus Merdeka ini. Linknya juga bakal aku taruh di description box ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal kasih tahu ke kalian tentang hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mendaftar di program Kampus Merdeka. Dimulai dari yang pertama, yaitu tentang konversi SKS. Nah, sebenarnya mengenai konversi SKS ini tuh di video aku yang sebelumnya itu juga banyak banget yang nanyain. Dan sebenarnya dari Kemendikbud sendiri itu sudah pernah membahas atau memposting tentang konversi SKS ini di salah satu postingan Instagramnya yang ini. Jadi di situ tuh menyebutkan bahwa ada 3 pilihan konversi SKS yang bisa kita ambil. Yang pertama itu dapat dikonversikan dengan mata kuliah wajib yang relevan dengan skill yang dikembangkan pada program Kampus Merdeka. Jadi ini misalnya aku di kuliah tuh dapat mata kuliah misalnya kimia analisis gitu atau analisis obat gitu. Dan magang aku itu di Research and Development di bagian kosmetik. Jadi magang aku itu bisa dikonversiin ke mata kuliah kimia analisis dan juga analisis obat yang tadi teman-teman. Yang kedua itu dikonversikan ke mata kuliah pilihan atau umum seperti mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah soft skill dan lain-lain. Dan kebetulan juga di Univku dan di fakultasku sendiri itu ada pilihan mata kuliah kewirausahaan senilai 3 SKS dan juga mata kuliah soft skill senilai 4 SKS. Jadi kalau misalnya di akhir magang nanti aku mau konversi magang aku ke mata kuliah, itu aku bisa dapat sebanyak 7 SKS, yaitu dari mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah soft skill. Ketiga yaitu dikonversikan menjadi surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, menurutku ini buat kalian yang udah hampir lulus ya di antara semester 7 atau 8 gitu, yang mungkin biasanya udah tinggal nunggu wisuda gitu atau udah kehabisan jatah SKS. Jadi misalnya 144 SKS gitu, kalian udah menghabiskan semua jatah SKS kalian gitu. Jadi magang kalian atau program Kampus Merdeka yang kalian ikutin itu bisa dikonversiin jadi ini surat keterangan pendamping ijazah. Dan kalau kalian geser ke slide selanjutnya, itu ada notes yang bilang bahwa konversi SKS ini akan dilakukan secara fleksibel dan memenuhi asas manfaat bagi mahasiswa. Jadi ini tuh intinya itu kita tuh nggak wajib konversi semua 20 SKS. Tapi kalau misal kita bisa mengkonversi gitu, ya kita maksimalin aja gitu. Misalnya kita bisa dapat 7 SKS dari mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah soft skill, yaitu dimaksimalin aja gitu. Yang kedua yaitu ada logbook, weekly report, dan laporan akhir. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah diterima nanti di salah satu program Kampus Merdeka, kalian itu wajib mengisi logbook kayak gini gitu tampilannya. Jadi logbook ini tuh ibaratnya tuh kayak absen atau presensi kalian gitu, dan kalian itu bisa tulis kegiatan kalian itu tuh selama seminggu itu tuh ngapain aja kayak gitu. Selama seharian itu kalian ngapain aja gitu. Misalnya kayak kalian lagi ngerjain project apa, terus kalian lagi laksanain apa kayak gitu. Nih aku kasih contoh pengisian logbook aku. Nih hari Senin, Selasa, terus ada hari Rabu, dan seterusnya. Dan kalau misalnya ini seminggu dari Senin sampai Jumat udah penuh, kalian bisa mengisi yang namanya weekly report. Weekly report ini tuh sebenarnya tuh isinya tuh kayak rangkuman tentang logbook harian yang kalian isi selama seminggu kemarin kayak gitu. Cuman ini aku bikin agak rapi aja gitu, kayak knowledge ya, misalnya apa yang aku dapetin selama seminggu kemarin, pengetahuan baru apa, terus ada challenge apa yang aku hadapi itu apa, terus
yang udah aku kerjain itu apa aja, terus action items itu kedepannya aku bakal ngelaksanain apa aja, itu aku tulis juga di sini. Beberapa hal yang mungkin kalian perlu ketahui tentang pengisian logbook dan weekly report ini, itu kalian jangan membocorkan informasi internal dari mitra yang kalian ikuti. Misalnya nih, aku lagi di assign atau lagi ngerjain project namanya project A gitu. Jadi aku di logbooknya nanti itu jangan menulis nama projectnya, misalnya sedang mengerjakan project A atau mengerjakan project apa kayak gitu, itu jangan. Terus yang kedua itu kalau bisa kalian tuh jangan telat dalam mengisi logbook harian. Misalnya logbook buat hari Senin, yaitu kalian isinya hari Senin, mentok-mentok tuh jam 12 malam di hari Seninnya gitu. Soalnya dua hal itu merupakan syarat wajib dalam pencairan uang saku. Selanjutnya itu ada yang namanya laporan akhir. Nah, laporan akhir ini tuh bentuknya itu tuh mirip-mirip kayak proposal skripsi gitu. Ada latar belakang, ada tujuan, ada tinjauan pustaka dan lain-lain. Nah, tapi tenang aja karena sebenarnya laporan akhir ini tuh kalian bisa ngerjainnya tuh cepet kok. Karena isinya itu cuman learning objektif dari kalian aja, learning objektif yang kalian udah lakuin selama mengikuti salah satu program Kampus Merdeka ini. Dan menurutku ini tuh fungsinya ke depannya itu biar menjadi semacam apa ya, portofolio gitu, buat semacam kayak nilai tambah juga gitu ke depannya. Nah, terus lanjut ke yang ketiga, yaitu bisa nggak sih kita tuh daftar lebih dari satu. Nah, jadi tentang hal ini tuh di video aku yang sebelumnya tuh juga banyak banget yang nanyain, Kak, boleh nggak sih kita tuh daftar lebih di satu perusahaan untuk yang program Magang Merdeka gitu misalnya. Atau Kak, boleh nggak sih kita tuh daftar lebih dari satu program di Kampus Merdeka ini. Nah, jadi jawabannya itu boleh ya guys, terutama untuk yang program Magang Merdeka. Justru malah aku saranin kalian itu daftar sebanyak-banyaknya kalau misalnya kalian mau daftar program Magang Merdeka gitu. Karena aku pernah dengar salah satu pengalaman dari temanku yang merupakan parliament trainee dari DPR sekarang. Dia tuh kalau nggak salah waktu di batch 1 dulu, dia tuh daftar sebanyak lebih dari 100 perusahaan dia daftarin. Dan yang lolos itu hanya di parliament trainee dari DPR gitu. Jadi ya menurutku tuh kalian daftar sebanyak-banyaknya aja gitu, karena ya masih ada kesempatan gitu kan buat perusahaan gitu buat ngeghosting kalian gitu. Karena ada juga perusahaan yang apa ya istilahnya nggak ngasih kalian notifikasi kalau misalnya kalian nggak lolos sampai akhir gitu, jadi kayak di ghosting ya gitu. Jadi saranku kalian daftar sebanyak-banyaknya aja. Dan hal ini juga menurutku berlaku juga misalnya kalian daftar di program Magang Merdeka nih, terus kalian pengen program pertukaran pelajar gitu misalnya, kalian boleh banget nih daftar lintas program kayak gitu. Nah, tapi aku kasih penjelasan lagi. Kalau misalnya kalian sudah diterima di salah satu, misalnya untuk kasus Magang Merdeka nih, kalian daftar 100 perusahaan dan kalian diterima di 10 perusahaan, misalnya let's say perusahaan A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu kalian harus memilih salah satu dari 10 perusahaan itu untuk kalian jalani magang selama beberapa bulan ke depan. Dan hal yang sama pun juga berlaku untuk kalau misalnya kalian daftar di program Kampus Merdeka yang lain gitu. Misalnya kalian diterima nih di program Magang Merdeka dan kalian juga diterima nih di program ISMA gitu let's say, dan kalian juga diterima nih di program pertukaran pelajar. Jadi mau nggak mau kalian tuh harus milih salah satu antara program Magang Merdeka, program ISMA, atau kalian lebih memilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Jadi kalian harus memikirkan lebih dahulu secara bijak kalian tuh mau ikut yang mana kalau misalnya kalian diterima di banyak tempat sekaligus. Dan tambahan dari aku buat kalian yang udah diterima nih di program Magang Merdeka, itu kalian tuh nggak bisa gitu tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Misalnya kalian udah magang 3 bulan gitu di perusahaan A misalnya, itu tiba-tiba kalian merasa kayak aku pengen resign nih, aku pengen berhenti nih. Nah, kalian tuh nggak bisa berhenti tengah jalan begitu aja teman-teman, karena nanti itu katanya kalian bakal dapat sanksi berupa nilai E di program magang kalian ini kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian konversi magang ini ke
apa ya, ke SKS itu kan kayak sayang banget gitu loh kalian dapat nilai E gara-gara kalian berhenti di tengah jalan gitu. Jadi aku rasa kalau sebisa mungkin kalian itu apa ya, dikuat-kuatin aja gitu, mengikuti magangnya selama ya 5 sampai 6 bulan gitu, dan sebisa mungkin jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu, kecuali kalau emang ada suatu kondisi yang emang bener-bener kalian harus resign gitu. Tapi sebisa mungkin tetap jangan untuk berhenti di tengah-tengah gitu. Nah, lanjut ke bahasan yang kelima dan yang terakhir, dan mungkin ini tuh adalah topik yang paling banyak kalian request dan paling banyak kalian tanyain, yaitu tentang uang saku. Nah, sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, aku nggak bisa nge-spill berapa uang saku yang aku dapat ketika aku mengikuti program Kampus Merdeka, terutama program Magang Merdeka, karena itu melanggar aturan dari Kampus Merdeka dan juga aturan dari mitra perusahaan aku, dimana itu tuh kayak intinya tuh aku nggak boleh nge-spill nominal berapapun yang aku dapat dari program ini. Nah, tapi aku yakin kalau kalian tuh juga udah tahu tentang berapa nominal yang aku dapatkan gitu dari program Kampus Merdeka ini. Itu mungkin dari teman-teman kalian, atau mungkin dari kakak tingkat kalian, atau mungkin dari salah satu kenalan kalian yang juga ikut program Kampus Merdeka salah satunya gitu. Jadi di pembahasan uang saku kali ini aku akan lebih membahas tentang keterlambatan uang saku yang didapatkan di program Magang Merdeka ini. Nah, kalian pasti tahu kan berita tentang keterlambatan uang saku dari para peserta Kampus Merdeka, dan uang saku yang cair yang super duper molor, dan ya itu bener. Jadi aku mau sedikit cerita juga tentang pengalaman aku selama mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu di Magang Merdeka ini. Jadi tuh sebenarnya kalau sesuai aturan dari Kampus Merdeka, itu aku harusnya tuh cair uang sakunya itu setiap tanggal 15 di bulan selanjutnya tiap bulannya. Jadi sebagai contoh misalnya uang saku bulan September aku itu nanti cairnya harusnya itu di tanggal 15 Oktober. Jadi kayak tanggal 15 tiap bulan selanjutnya itu setiap bulannya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataan itu emang nggak seindah sama ekspektasi. Dan sampai sekarang itu uang saku bulan Agustusku itu nggak cair-cair. Dan uang saku bulan Septemberku itu kalau menurut aturan yang tadi kan itu harusnya cair tanggal 15 Oktober. Tapi uang saku bulan Septemberku itu baru cair itu tanggal 27 Oktober. Jadi kayak molornya tuh kebangetan banget gitu. Molornya tuh hampir 2 minggu dan berasa bener-bener kayak volunteer, kayak kerja rodi. Jadi tuh telatnya tuh kayak nggak main-main gitu loh teman-teman, sampai hampir 2 minggu. Dan kejadian ini tuh nggak terjadi di bulan awal-awal aja, tapi di bulan-bulan selanjutnya pun itu juga kejadian gitu. Dan bahkan aku waktu nanya ke temen aku itu, dia dari sejak awal ikut program magang itu dia tuh belum dapat bayaran sepeser pun sampai bulan Desember. Nah, apakah kendala uang saku ini cuma dialami bagi peserta Magang Merdeka aja? Ternyata enggak teman-teman. Nah, jadi masalah uang saku itu dialami hampir di semua program. Dan masalah tentang uang saku yang cairnya super duper molor ini itu tuh nggak cuma kejadian di program Magang Merdeka aja, tapi juga kejadian di beberapa program lain. Salah satunya di studi independen. Itu ada salah satu temanku yang dia tuh udah melaksanakan studi independen ya sama kayak aku sejak bulan Agustus sampai sekarang, tapi dia tuh baru cair di awal-awal aja di bulan Agustus gitu. Dan ada juga teman-temanku yang dari program KMMI itu dia itu kalau nggak salah itu cairnya cuman separuh. Jadi misalnya yang harus dibayarkan itu senominal let's say berapa ratus rupiah, berapa ratus ribu gitu. Nah, temanku baru hanya menerima separuhnya kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian tahu uang transport atau reimbursement dari uang transportasi kalian menuju kota atau wilayah tempat kalian melaksanakan program Kampus Merdeka itu tuh juga bermasalah teman-teman. Dan tapi ya puji Tuhannya sampai sekarang ini tuh udah ada beberapa teman-teman aku yang mulai cair gitu sedikit demi sedikit gitu. Dan buat kalian juga yang belum tahu, itu misalnya kalian itu magang di kota Jakarta gitu, tapi kalian sendiri posisinya itu sekarang berada di kota, let's say kota Solo gitu.
Jadi kalian nanti ketika berangkat dari Solo ke Jakarta, kalian akan diganti biaya transportasinya itu 1 kali pulang pergi. Jadi kalian berangkat dari Solo ke Jakarta dan juga saat kalian pulang dari Jakarta ke Solo nanti itu bakal diganti dari Kampus Merdeka. Tapi itu cuma bisa 1 kali pulang pergi aja. Nah sebenarnya nih teman-teman, mengenai isu pencairan uang saku ini, dari Kemendikbudnya sendiri udah klarifikasi alasan kenapa sih kok bisa sampai telat banget gitu pencairannya. Dimana dibilangnya sih karena ada data yang kurang atau tidak lengkap dari peserta yang mana mengganggu dalam proses pencairan dana. Ya tapi semoga aja ini benar. Mungkin pesanku sih ke depannya itu kalian siap-siap aja kalau bayarannya itu telat, atau kayak kasus temanku tadi yang nggak dapat bayaran dari sejak bulan Agustus, dari sejak bulan awal magang itu. Jadi kalian siap-siap aja dan mungkin kalian lengkapi dokumen-dokumen yang diminta itu tuh, kalian benar-benar lengkapi dan kalian pastikan kalian tuh udah submit dokumen yang benar. Jadi biar sama-sama enak aja gitu, kalian dapat uang saku lebih cepat dan dari Kemendikbud nggak bikin alasan-alasan apalah itu yang menutupi keterlambatan pencairan uang saku ini gitu. Jadi sama-sama enak. Nah itu dia teman-teman tentang beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian mendaftar program Kampus Merdeka. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai program Kampus Merdeka ini, kalian bisa banget nih tanya di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa reach me out through my Instagram. Nanti akan aku usahain untuk jawab kalau misalnya aku tahu jawabannya. Dan semoga kalian bisa lolos di program Kampus Merdeka yang kalian incar. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.